Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, kali ini saya akan ngecek tanda aki dan segitiga tuh yang warna kuning. Nah, ini untuk mobil Range Rover Evoque atau Evoque ya. Apa tanda ini? Mari kita lihat ya. Oke. Nah, kita start ya, kita nyalakan dulu. Nah, ini kita lihat service replacement. Kita injek, berarti suruh injek rem untuk menyalakan. Oke. Nah, ini sudah nyala. Nah, tanda aki ini mati ya. Nah, tapi tidak lama kemudian ini akan menyala lagi gambar akinya ya, gambar akinya, dan tulisannya charging system fault. Ini bermasalah di alternator, berarti ya di pengisian ke aki. Nah, kalau gini nih, jadi pertama dihidupkan ini normal. Nah, setelah itu ini kembali menyala gambar akinya nih, atau ada tulisan sistem fault tuh kan, charging system fault. Nah, artinya tidak mengisi atau pengisiannya bermasalah gitu ya, ada permasalahan di pengisian alternator. Oke, nanti kita cek alternatornya ya, kita buka dan nanti sama-sama melihat cara membuka alternator Range Rover Evoque atau Evoque ya. Oke teman-teman ya. Oke. Nah, ini Range Rover ya. Oke teman-teman ya, langsung saja kita ke pembahasannya langsung, pembahasan pekerjaannya langsung ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya si pengisiannya ini ya. Kita lihat alternatornya, kita bongkar saja alternator. Oke teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Ini cara pembukaannya ya. Ini hati-hati dengan selang-selang ini yang ke intake ya. Nih, selang-selang ini nih ya, terutama ini buka dulu tuh ya, dibuka dulu untuk vakum ituannya ya. Selang-selang itu jangan sampai ketarik dan bisa menyebabkan patah ya. Nah, itu untuk alternatornya di bawah ya. Nanti caranya harus membongkar ini intake. Nah, intake-nya ini dibuka terlebih dahulu, nanti baru membuka alternatornya. Nah, tapi hati-hati, ini semuanya serba sensor ya. Nah, tapi saya ya ini tidak tidak akan menyekan ya. Saya cabut aki itu sebelah, tapi insya Allah akan aman ya, tanpa harus menyekan ulang. Saya cabut aki ya. Nah, ini untuk cara pembukaannya itu harus seperti ini, dan membuka itu dinamonya di bawah. Sebenarnya cukup sulit sih, tapi kalau cuma dilihat seperti ini memang bisa kita sulit ya. Tapi setelah dibuka ternyata tidak sesulit yang kita pikirkan sih. Sebenarnya sama aja lah ya, kurang lebihnya ini seperti
mobil CR-V ya. Kalau bongkar starter CR-V yang 2000 atau CR-V pertama, kalau bongkar starter harus membongkar intake dulu baru kebuka dinamonya. Nah kalau untuk ini bongkar dinamo starter atau dinamo alternator, tetap harus membongkar ini intake ya, tetap harus dibuka. Nah ini untuk dinamo starternya tuh ada di bawah, tetap harus membongkar intake sih. Kalau tidak membongkar intake kayaknya tidak mungkin bisa kita keluar, dan malah mentok kena selang radiator, bisa menyebabkan kerusakan yang lain-lain ya. Jadi sebaiknya mendingan dibuka dulu semuanya, dan ya hati-hati juga sih ya, harus hati-hati karena ini mobil tidak sembarangan kawan. Mobil seperti ini. Oke teman-teman tuh, ini setelah intake kita buka ya. Nah ini intake-nya sudah terbuka ya, nih seperti ini. Nah nanti itu yang harus dibuka adalah termostat ya, selang radiator yang bukan yang ke termostat itu ya, selang yang bawah itu harus dibuka dulu biar tidak terlalu sulit untuk mengeluarkan dinamonya nanti ya. Tuh. Nah ini setelah intake dibuka baru kelihatan tuh starter ya. Nah, ini alternator ya, tuh setelah intake terbuka baru kelihatan. Nah kalau intake-nya tidak dibuka kan tidak kelihatan ya. Nah ini akan sedikit lebih mudah sih kalau menurut saya caranya dengan membuka intake. Nah seperti ini. Oke, nah ini dinamo starternya, dan ini dinamo ampere atau alternator ya. Tadi karena di situ ada tulisan charging system foul, berarti artinya bermasalah di pengisian ya, jadi tidak mengisi ke aki dengan baik dan normal. Tapi untuk mobil seperti ini, walaupun dengan gambar aki menyala, mobil tuh masih bisa dipakai gitu, artinya tuh masih bisa berjalan, tidak mati di tengah jalan seperti mobil pada umumnya. Luar biasa dah kalau mobil ini. Padahal ini tidak ngisi sudah lama gitu, sudah ada sekitar 1 mingguan, tapi mobil tetap dipakai. Hanya di situ ada tulisan sistem full ya, atau charging system full, karena memang tidak mengisi. Sudah sekian berapa kali pun tetap hasilnya seperti itu. Oke, nah kita buka tuh ya. Untuk termostat ya, kita buka dulu baut termostatnya. Nih ada 3 biji ya bautnya, baut 8, menggunakan baut 8 ya, jadi kunci 8, kunci sok. Nah supaya nanti untuk mengeluarkan dinamonya tidak sulit. Nah itu baut dinamo sudah terbuka ya, bautnya ada 3 juga, baut dinamo atas 1, bawah 2 bautnya. Oke, untuk caranya seperti ini, cara membongkar termostatnya ya. Nanti biar mengeluarkan dinamonya lebih gampang atau lebih simple ya. Nah, ini cara seperti ini. Nanti kita periksa ya. Biasanya seperti ini kan lumayan tuh, kalau diganti dinamonya ini ya kurang lebihnya sekitar 12 jutaan ya, 12 sampai 15 jutaan lah kalau untuk harga alternatornya. Tapi itu saya juga tidak tahu apakah itu yang orinya harga segitu atau itu yang merek biasa atau apa, saya nggak tahu dah. Pokoknya harganya kurang lebih seperti itu ya. Waduh, itu kena itu lagi. Aduh, kacau ini selang masuk ke intake ya.
ya. Tapi gak apa lah, nanti kita buka, kita bersihin, jangan sampai ada airnya selang itu ya. Nah yang bawah itu lubang itu jangan sampai keisi air, itu bisa masuk ke intake, kesedot, intake bahaya ya. Jadi jangan sampai. Nah, kita bersihin dulu lah semuanya nanti ya. Caranya seperti ini. Nah, untuk mengeluarkan dinamo. Jadi ini nanti kita periksa apakah yang rusaknya itu IC, dioda, atau gulungan, atau yang lain-lain. Nanti kita lihat rusaknya. Tapi kemungkinan besar sih memang kalau memang penyakit seperti itu tuh rata-rata dari IC-nya tuh harganya lumayan sih. Kalau yang ori itu sekitar 1,7-an dah, 1,7 sampai 2 jutaan ada. Nah, setelah tadi pergantian IC ya, ini sudah terpasang kembali ya dengan seperti semula. Tadi kebetulan memang IC ya, IC apa regulatornya ya yang terkena itu. Nah, setelah pergantian, nah ini sudah terpasang ya, tinggal tutup atasnya saja yang belum. Tapi ini sudah terpasang ya dengan baik. Nah, oke teman-teman ya. Nah ini seperti ini. Nah setelah pasang seperti ini, mari kita cek pengisiannya, apakah di alternator di dashboardnya itu alternator tetap gambar aki menyala atau ada tulisan system full, charging system full. Mari kita cek bersama-sama ya, kita starter. Oke teman-teman, coba kita starter ya. Oke, kita cek dulu apakah di situ masih ada tulisan charging system full atau gambar aki tetap menyala, atau ini normal ya, mati dan tidak ada tulisan system full. Nah, artinya kalau memang sudah bagus, berarti ya syukur alhamdulillah, berarti analisa saya tidak salah kalau itu memang IC-nya yang bermasalah ya. Oke, kita tes. Nah ini gambar akinya ada ya. Nah di sini udah ada sedikit perubahan sih sebenarnya, lihat dari sini pun. Oke, kita cek ya. Oke, alhamdulillah teman-teman ya, mati. Dan mari kita lihat, nah apakah di sini ada tetap charging system full, ada tulisan seperti itu atau tidak. Nah ya. Nih, dan ini alhamdulillah teman-teman ya, tuh tidak ngeriset, padahal tidak saya scan dan tidak saya apa-apakan ya, cuman copot aki normal. Jadi tidak perlu ngeriset, nih tidak ada yang harus saya reset di sini ya, karena ini sudah reset manual. Nah, di sini kan sudah tidak ada tulisan charging system full. Nah nanti yang harus ngeriset sendiri manual itu yaitu paling jam sama kaca, biasanya otomatis power window, biasanya itu tidak mau otomatis, jadi ditaikin atau diturunin itu harusnya sekali pencet langsung naik sendiri atau turun sendiri. Ini enggak, biasanya ini manual ya, tetapi kita pencet baru naik turun gitu. Jadi nanti gampang lah kalau itu bisa di reset kembali ya, dengan caranya ada lagi, dengan gak usah pakai di scan atau menggunakan yang lain-lain. Kita tes pengisiannya berapa. Oke teman-teman, kita tes pengisiannya.
Oke, berapa nih pengisiannya ya? Apakah ini normal pengisian 14? Nah, teman-teman lihat ya. Ini pengisiannya sudah 14 ya. Tuh. Ini sangat-sangat normal ya, normal sekali ini teman-teman ya. 14 tuh. Nih 14, mantap, jos banget. Nah, tadi sebelumnya pengisiannya itu 12,4 ya, tapi walaupun 12,4 nih mobil untuk Range Rover ini dipakai kemanapun tidak masalah ya. Ini mobil malah udah beberapa hari dipakai siang dan malam, buktinya masih hidup, masih normal, artinya tidak mogok di jalan ya. Tapi ya was-was karena itu sudah menandakan bahwa alternatornya itu sudah bermasalah, tidak normal untuk pengisian ke aki ya, atau ke baterai. Nah, ini sudah normal kembali 14 ya, dan hasilnya alhamdulillah tidak sia-sia berarti analisa saya untuk IC ya. Oke. Sekian dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.